Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan kedua ini untuk mata kuliah aplikasi komputer dengan membahas tentang perangkat lunak komputer. Kita sudah membahas tentang perangkat keras, nah sekarang perangkat lunak. Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut disebut dengan perangkat lunak. Instruksi-instruksi perangkat lunak ditulis oleh manusia untuk mengaktifkan fungsi dari perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer mempunyai beberapa kegunaan yang sudah dibentuk dan dipasang di dalamnya untuk dapat menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan. Kalau seseorang harus menyusun perangkat lunak yang langsung berhubungan dengan perangkat keras terlebih dahulu, akan sangat sulit karena harus diketahui secara persis cara kerja perangkat keras yang bersangkutan. Kesulitan akan semakin bertambah karena peralatan yang berbeda mempunyai karakteristik dan cara operasi yang berbeda pula, sehingga memerlukan perangkat lunak yang juga berbeda. Nah, untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah suatu perangkat lunak yang disebut dengan sistem operasi atau operating system. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sudah ditulis oleh pabrik yang berfungsi sebagai interface antara perangkat keras dengan instruksi yang ditulis oleh pemakai. Sistem operasi akan mengatur semua operasi dari perangkat keras komputer. Contoh, pemakai komputer hanya menuliskan perintah dir untuk menampilkan isi direktori ke layar tanpa harus mengetahui bagaimana perangkat keras tersebut melaksanakannya, karena tugas tersebut dilakukan oleh sistem operasi. Instruksi yang diberikan ke dalam komputer ditulis oleh pembuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Karena komputer hanyalah mesin elektronik yang bekerja berdasarkan kode biner. Kode biner itu iya, tidak, 0 dan 1. Maka instruksi yang ditulis seharusnya dalam bentuk biner agar dapat dimengerti oleh komputer. Nah, jika demikian akan sangat sulit dan membuat frustrasi para pembuat program. Oleh karena itu, program komputer cukup ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa manusia. Dalam hal ini bahasa Inggris, yang nantinya diterjemahkan ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Proses menerjemahkan ini dilakukan oleh suatu perangkat lunak yang disebut dengan perangkat lunak bahasa komputer, language software. Kategori perangkat lunak. Dengan demikian, perangkat lunak dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian, yaitu perangkat lunak sistem informasi, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan setiap kegiatan dan komponen-komponen dari organisasi komputer. 2. Perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dimengerti oleh komputer. Dan yang ketiga, perangkat lunak aplikasi, yaitu program jadi yang telah ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, siap digunakan atau diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kita nanti akan banyak sekali berhubungan dengan perangkat lunak aplikasi ini. Justru aplikasi ini yang akan kita pelajari dan praktekkan di mata kuliah ini. Operating system. Operating system atau sistem operasi merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari sistem komputer. OS berfungsi seperti manajer di dalam suatu perusahaan, yaitu bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan
semua operasi kegiatan perusahaan secara efisien dan efektif. Selain itu, OS juga dapat bertindak seperti pelayan restoran yang merupakan penghubung antara tamu yang dilayani dengan bagian dapur yang mempersiapkan hidangan yang dipesan. Selain pihak, OS juga dapat bertindak seperti sutradara di balik panggung, di mana penonton hanya mengetahui bahwa pertunjukan telah berjalan dengan baik dan lancar, dan pertunjukan akan tidak berjalan dengan lancar jika tidak ada sutradara yang mengatur semua kegiatan. Secara formal, pertama kali dikembangkan untuk komputer seri IBM 701. Saat ini OS dapat dipergunakan untuk bermacam-macam komputer, dan sebuah komputer dapat menggunakan satu atau lebih operating system. Misalnya, sering kita lihat sebuah komputer mempunyai 3 operating system sekaligus, yaitu DOS, Windows, dan Linux. Secara garis besar, operating system terdiri dari program kendali atau control program dan layanan operating system service. Program kendali. Sebagian program kendali disimpan di memori utama, ROM, dan karena sifatnya disebut dengan resident program. Sedangkan sebagian lainnya dari program kendali disimpan di tempat yang disebut dengan transient program. Program kendali yang tersimpan di disk disebut dengan disk operating system atau DOS, dan yang tersimpan di pita magnetik disebut tape operating system atau TOS. Sebagai contoh sistem operasi MS-DOS, sistem operasi DOS yang dibuat oleh Microsoft, mempunyai program kendali yang disimpan di dalam XOM dengan nama ROM BIOS, Basic Input Output System, dan yang tersimpan di disk dengan atribut hidden terdiri dari 2 file, yaitu ibmbio.com dan ibmdos.com. ibmbio.com berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan alat-alat I/O dasar seperti papan ketik, printer, alat komunikasi, dan alat-alat I/O lainnya, sedangkan ibmdos.com berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan disk. Program kendali secara umum mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pengkoordinasi manajemen memori, manajemen alat pengolah, manajemen alat I/O, dan manajemen informasi di dalam disk. Layanan operasi. Operating system juga menyediakan fasilitas dalam bentuk sejumlah program yang dirancang untuk menyederhanakan operasi dari suatu program aplikasi yang disebut dengan layanan operating system dan utilitas. Layanan operating system akan menjadi penghubung antara pemakai dengan mesin, sehingga akan dapat mengurangi waktu dan mempermudah pembuatan program aplikasi. Di samping layanan, operating system juga umumnya menyediakan utilitas seperti text editor, linkage editor, debugger, dan beberapa komen untuk menangani disk, file, serta peralatan lainnya. Perintah dapat berbentuk perintah internal dan perintah eksternal. Instruksi yang termasuk dalam perintah-perintah internal DOS antara lain dir, copy, del, rename, md, rd, cd, dan sejenisnya. Sedangkan perintah-perintah eksternal hanya dapat digunakan jika file perintah tersebut terdapat di dalam disk. Instruksi yang terformat di dalam kelompok perintah eksternal DOS antara lain format, disk copy, fdisk, backup, restore, dan sejenisnya. Perangkat lunak bahasa. Perangkat lunak bahasa merupakan program khusus yang sudah dibuat oleh pabrik komputer atau perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Program ini berfungsi sebagai penterjemah
program yang ditulis dengan bahasa pemrograman komputer menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Bila perangkat lunak bahasa ini tidak tersedia, maka pembuat program harus menuliskan programnya langsung dalam bahasa mesin yang berbentuk bilangan biner, dan hal ini sangat sulit dan rumit. Perangkat lunak bahasa dapat dikategorikan menjadi assembler atau perakit, compiler atau kompilator, dan interpreter. Assembler merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dalam bahasa rakitan atau bahasa pemrograman simbolik menjadi bahasa mesin. Program yang ditulis dengan bahasa simbol disebut dengan program sumber atau source program, dan hasil terjemahannya dalam bentuk bahasa mesin disebut dengan program objek atau object program. Walaupun penulisan program dengan bahasa simbolik lebih mudah dibanding dengan bahasa mesin, tetapi masih dirasakan kesulitan. Oleh karenanya telah dikembangkan suatu bahasa yang lebih dekat dengan pemakai komputer yang disebut dengan bahasa tingkat tinggi, high level language, misalnya BASIC, Fortran, Pascal, C, bahkan C++, dan sebagainya. Program yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Penterjemah ini dapat berupa kompilator atau interpreter. Kompilator menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus, sama dengan assembler, dan menghasilkan program objek yang selanjutnya di-link sehingga menghasilkan file XE atau eksekusi. Perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi dan perangkat lunak bahasa tidak ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam aplikasi tertentu yang dihadapi oleh pemakai komputer. Program yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam aplikasi tertentu disebut program aplikasi atau program paket. Ada dua cara untuk bisa mendapatkan program aplikasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengembangkan sendiri, pasti sangat sulit dan perlu keahlian khusus. Saya nggak mungkin deh, atau membelinya, itu jauh lebih mudah. Saat ini banyak sekali program-program aplikasi yang tersedia. Program-program ini dapat diandalkan, dapat memenuhi kebutuhan pemakai, dirancang dengan baik, relatif bebas dari kesalahan, mudah digunakan, user friendly, mempunyai dokumentasi yang memadai dan didukung oleh layanan purnajual yang baik. Program paket digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah umum seperti dokumen, itu pakai Microsoft Word, membuat slide presentasi Microsoft PowerPoint. Apa boleh buat, saya sebut nama Microsoft. Pengolahan data sederhana berupa spreadsheet Microsoft Excel, pengolahan database Microsoft Access, penerbitan Adobe PageMaker, pengelolaan gambar Adobe Photoshop, dan sebagainya. Akan tetapi, bila kita mempunyai permasalahan yang sifatnya khusus dan unik, sehingga tidak ada paket-paket program yang sesuai untuk digunakan, maka dengan terpaksa harus dikembangkan program aplikasi sendiri. Misalnya program-program pengolah data, SPSS, eView, dan sebagainya. Saya kira demikian untuk bahasan tentang perangkat lunak ini, dan nanti kita akan lanjutkan dengan bagian dengan perangkat lunak aplikasi, terutama sistem operasi, operating system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.